Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, sekalipun cuaca di luar tidak bersahabat dengan kita karena hujan, tapi yakinlah hujan adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita. Dosa-dosa besar yang ke-73 adalah bahaya berjudi. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bicara soal judi berarti bicara soal penyakit masyarakat. Kita tahu bahwa fitrah manusia, saya, ibu atau siapapun, pasti berangan-angan dan bercita-cita ingin bahagia hidupnya, ingin cukup kehidupannya, termasuk juga soal kekayaan. Siapa yang tidak ingin kaya? Semua manusia ingin kaya. Tapi ada orang-orang yang ketika mencari jalur kekayaan itu, mereka tidak pernah melihat norma-norma syariat. Mereka menabrak sana dan menabrak sini, sudah tidak mengenal halal dan haram. Dan itu persis seperti yang disabdakan Nabi SAW 14 abad yang silam, bahwa nanti akan ada masanya, kata Nabi SAW, di mana seseorang itu la yubalil mar'u bima akhadal mal. Seseorang itu sudah tidak peduli lagi dengan cara apa dia meraih harta. Apakah dia mendapatkan harta itu dengan cara halal ataukah mendapatkan harta itu dengan cara haram. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang wara', betul-betul dia mencari kekayaan itu dengan cara bekerja. Dia memisahkan ini yang halal, ini yang haram. Bahkan dia tidak mau mendekat kepada yang haram sekalipun. Jadi manusia itu terpecah menjadi dua di masyarakat ini. Ada yang tidak peduli dengan halal dan haram, ada yang peduli dengan halal dan haram. Tapi kebanyakan manusia seiring dengan berkembangnya zaman atau berlalunya zaman, maka kita lihat bahwa ada manusia-manusia itu yang tulul amal. Tulul amal itu artinya panjang cita-citanya, panjang melamun dan menghayalnya. Di antaranya adalah orang-orang yang menghayal ingin kaya tapi tidak mau bekerja. Akhirnya kemudian menghayal seolah-olah ada jalan yang pintas menurut dia, terjerumuslah pada dosa yang ke-73 ini, berjudi.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya sejarah perjudian ini kan dari masa ke masa atau dari zaman ke zaman di negeri kita ini kan sudah tidak asing kan. Dulu kita pernah dengar ada namanya lotre buntut gitu. Pernah ibu dengar ya? Kalau yang ibu yang zaman baheula itu mesti kita kenal dengan judi lotre namanya ya. Kemudian hadir lagi apa yang disebut dengan SDSB. Bagus sih, karena kalau dilihat dari perpanjangannya kan sumbangan dermawan sosial berhadiah kan. Padahal judi itu kan. Ya. Kemudian akhirnya dilarang pemerintah kan di zaman itu. Muncul pula togel. Toto gelap itu apa namanya ya. Tapi dengan seiring waktu berjalan, dengan perkembangan teknologi yang canggih, judi pun sama. Hari ini kita kenal ada namanya judi online. Artinya judi ini semakin merebak kemana-mana, dari yang kecil sampai yang besar. Contoh yang kecil saja Bu ya. Kalau datang Agustusan, zaman dulu ya, nggak tahu zaman sekarang. Zaman dulu kan ada kutipan iuran. Kalau mau Agustusan itu semua dikutip tuh satu RT. Kemudian kutipan iuran itu dibelikan hadiah. Hadiah ini untuk perlombaan 17 Agustusan kan. Entah lombanya siap makan kerupuk gitu ya, ataupun naruh sendok di mulut dikasih kelereng, atau dikasih pensil dimasukkan kepada lubang botol, macam-macam lah zaman dulu itu ya. Siapa yang menang dia dapat hadiah. Hakikatnya hadiah ini kan taruhan, karena dihasilkan dari iuran, bukan sponsor. Ini yang kecil. Ya kalau yang besar itu sudah melibatkan ya bandar-bandar sama mafia-mafia lah kan, yang ma'ruf gitu ya. Di masyarakat itu ada namanya kasino, roulette atau apa namanya. Itu yang main juga orang-orang tertentu, orang-orang kaya. Ya tidak mungkin orang tinggal di Ruli main kasino kan Bu. Ya itu kan orang-orang tertentu yang main gitu. Udah mafia-mafia kelasnya ya. Tapi ada juga judi itu yang boleh dikata hampir semua terlibat, karena melibatkan bukan hanya orang menengah sampai kepada rakyat jelata kan. Sekarang kita kenal judi online, hanya sekedar mengorbankan pulsa yang ada di handphone saja sudah bisa berjudi dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah yang seperti ini sudah menjadi biasa di masyarakat, padahal ini penyakit yang akan menghancurkan kehidupan kita. Baik, sebelum kita bentangkan bahaya judi ini, kita akan baca dulu apa yang dijadikan dalil oleh pengarang dalam kitab Al-Kabair ini. Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala mencantumkan satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Kata Allah dalam surah Al-Maidah 90-91, wahai orang-orang yang beriman, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan orang-orang yang beriman,
maka perhatikan apa yang akan diperintah Allah atau apa yang akan dilarang setelahnya. Karena biasanya setelah panggilan ini pasti ada perintah besar ataupun ada larangan yang berbahaya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamar, ataupun dunia perjudian, ataupun berkurban untuk berhala, sesajen bahasa kitanya, ataupun mengundi nasib dengan anak-anak panah, adalah perbuatan yang sangat keji, kata Allah. Bahkan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan juga judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian di antara kalian, dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah, melaksanakan salat. Maka kenapa kalian tidak berhenti? Lihat begitu tegasnya Al-Quran ketika melarang perjudian dan menjelaskan sebab kenapa dilarangnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini judi ini adalah perkara yang membahayakan bagi kehidupan kita, baik ditinjau dari segi muamalah kita ataupun sampai kepada tingkat akidah kita. Itu bisa jadi rontok dan berbahaya dalam kehidupan kita. Contoh dalam bermuamalah akibat judi ini, rata-rata penjudi itu itu biasanya melalaikan keluarga. Rata-rata para penjudi itu mereka suka lalai dengan keluarganya, tidak sayang dengan keluarganya, dan cenderung biasanya suka bertengkar tuh dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, bahkan dengan teman-temannya. Karena dunia perjudian itu tidak lepas daripada dendam dan kesombongan. Bagi yang kalah, walaupun mungkin nampak di raut mukanya senyum, tertawa, tapi hatinya penuh dendam, karena dia ingin meminta kembali uangnya. Dan bagi yang menang, timbullah kesombongan dan menghina lawan judinya. Itulah yang mengakibatkan kemudian rusak muamalah dengan keluarganya. Bahkan lebih daripada itu, para penjudi itu tidak sayang dengan hartanya, tidak sayang dengan uangnya. Apalagi kalau sudah uangnya menjadi semacam koin tertentu dalam dunia perjudian, itu sudah tidak peduli mau berapa juta, ratusan juta pun dia keluarkan. Penjudi itu tidak sayang dengan harta dia. Padahal terkadang lelah letih dia mencari harta itu dari pagi, siang sampai sore, berkeringat, bercucur keringat luar biasa, enggak sayang lagi dengan hartanya. Yang penting dalam pikirannya menang, kaya, padahal itu angan-angan belaka kan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu semuanya bermuara kepada tulul amal, karena panjangnya angan-angan tadi. Dia ingin kaya tapi tak mau bekerja. Terkadang para penjudi ini suka meremehkan orang. Contoh umpamanya dia punya kawan pekerja keras, anggaplah helper bangunan, atau mungkin kerja sebagai kuli sawah dan begitu seterusnya, yang mungkin sehari tidak seberapa upahnya. Kadang-kadang dia bertanya, berapa gajimu di sana? Dia mengatakan, saya satu hari 50-100 ribu, makan sekali. Ah, buat apa kerja kayak kamu? Lihat nanti saya bisa dapat lebih daripada yang engkau dapat. Saya bisa dapat 100 juta katanya. Tapi 100 juta hanya angka saja dan hayalan. Orang judi kan begitu, menghayal dulu tuh, menghitung-hitung angka dia. Uangnya enggak ada, tapi menghayalnya tinggi itu.
Itulah para penjudi. Akhirnya ketika kemudian seseorang itu sudah panjang angan-angannya, maka timbullah perasaan malas. Jadi dari panjang angan-angan itu timbul kemalasan bekerja. Dan kalau orang sudah malas bekerja, hancur mental dan moralnya, karena dia sudah tidak bisa lagi menafkahi keluarganya, menafkahi dirinya saja tidak bisa, dan cenderung tidak merawat badannya. Itu orang judi itu kalau kalah itu kan kucal kumal kan Bu ya, kadang-kadang pakai kopi aja dimiringkan tuh. Itulah orang judi. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan zaman dulu kita lihat orang-orang judi ini kadang-kadang kelakuannya aneh-aneh kan. Bukan hanya merusak muamalahnya saja, akidah-akidahnya rusak. Dulu zaman saya masih ingat tuh karena masih kecil kan. Tapi waktu trennya judi togel zaman dulu itu, porkas atau yang semacamnya, itu orang-orang yang pasang nomor judi itu Bu, itu lebih gila daripada orang gila Bu. Sebab orang waras bertanya sama orang gila. Jadi kalau ada orang gila telanjang bulat di jalan itu di stop Bu, ditanya kira-kira berapa angka yang keluar katanya. Ini yang gila siapa sebenarnya? Coba orang gila ditanya, tanya nomor buntut pula di situ. Kalau seandainya tidak jebol tuh, akhirnya apa? Mulai dia ke kuburan, tidur di kuburan Bu. Zaman judi-judi itu orang nggak takut lagi di kuburan. Kalau orang dulu kan lewat kuburan udah lari kan. Tapi para penjudi itu tidak takut tidur di kuburan itu. Demi apa? Demi mencari nomor. Nah, ini kan sudah mulai masuk ke ranah kesyirikan kan. Kadang tidur di pohon-pohon yang dianggap angker lah kan begitu ya. Tempat-tempat yang dianggap angker bersemedi di situ supaya dapat wangsit, dapat nomor supaya tembus. Nauzubillah. Bahkan yang lebih parah Bu, kalau tidur di kuburan tidak tembus, kubur di bawah pohon tak tembus, kubur di bawah gua tak tembus, datang pula lah ke dukun. Nah, itu orang-orang penjudi itu rusak di akidahnya. Datang dia ke dukun, bertanya kepada Pak Dukun. Kadang-kadang dikibuli pula sama dukun tuh. Uang dia habis dikasih Pak Dukun, judi pula tak jebol. Nah, ini kan sudah syirik di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi, tidak ada kepedulian sesama mereka. Kalau ada orang kecelakaan di jalan Bu, motor tabrakan, mobil tabrakan, bukan ditolong tuh yang tabrakan itu, sibuk nyatat nomor platnya Bu. Catat tuh nomor plat itu, kemudian dipasang di togel. Lah ini kan hilang perasaan, saya katakan tadi, hancur moral mentalnya itu udah nggak ada lagi. Rasa sayang dengan sesama itu sudah tidak ada lagi. Karena tadi terlampau panjang angan-angannya itu para penjudi itu. Padahal tegas di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, yang namanya minuman keras, yang namanya perjudian, sesaji ataupun mengundi nasib, itu semua adalah kekejian termasuk dari perbuatan setan. Jadi semuanya adalah datang dari setan itu. Makanya Allah dengan tegas mengatakan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkan, jauhi supaya kalian beruntung. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita masih judi maka selamanya tidak akan beruntung. Tapi kalau kita meninggalkan judi, itulah yang beruntung. Itulah mafhum kebalikan daripada ayat ini. Makanya tidak ada sejarahnya orang kaya itu hasil daripada judi. Kalaupun seandainya ada orang kaya hasil judi, itu hanya sebatas istidraj, kaya sesaat untuk miskin selamanya. Lihat kemarin kan kasus-kasus di negeri kita itu. Ada orang yang ditangkap polisi gara-gara jadi bandar judi online.
habis kekayaannya kan, ditangkap polisi, dimasukkan lagi ke penjara, diambil pula hartanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat kita akan urut bahaya-bahaya judi ini biar enak menyimpulkannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa perjudian ini hakikatnya manusia ini berpegang kepada hayalan. Jadi saat mencari ma'isyah itu, mencari penghasilan untuk kehidupan dia itu, hakikatnya dia bersandar kepada hayalannya yang kosong. Yang namanya menghayalkan bisa sampai kemana aja kan Bu? Bisa sampai ke langit, bisa sampai ke bulan orang menghayal tuh. Tinggal duduk di kursi ibu menghayal. Pengen kaya, pengen rumah, pengen ini, pengen itu, kan gampang orang menghayal tuh Bu. Tapi apakah kemudian hayalan itu jadi kenyataan? Tidak semua hayalan jadi kenyataan, dan umumnya para penjudi itu mereka para penghayal yang paling handal Bu. Mereka ahli-ahli hayal, menghayal kaya gitu. Jadi buat apa menghayal untuk jadi orang kaya tak kaya-kaya? Yang kedua, biasanya dari perjudian ini menghancurkan rumah tangga. Betapa banyak rumah tangga hancur gara-gara judi. Ingat kasus kemarin, ada seorang ayah membunuh anaknya gara-gara anaknya judi online, akhirnya banyak hutangnya, nuntut kepada keluarganya, marah bapaknya, dibunuh anaknya tuh gara-gara ketagihan judi online tuh. Nah ini kan terjadi di masyarakat kan, hancur keluarga, bisa sampai bunuh-bunuhan jadinya. Kemudian yang ketiga, mewarisi al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kedengkian sesama mereka antar para penjudi itu, antar petarung dan bandarnya, mungkin bahasanya gitu ya. Itu terkadang timbul kebencian. Belum lagi terkadang kebencian ini merembet kepada keluarga dan teman-teman dia. Akhirnya kemudian karena kalah judi, jadilah dia penjahat. Pinjam uang tak mau bayar. Terkadang nyolong jadi maling. Dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian juga yang keempat, lebih parah daripada itu, judi ini menghalang-halangi manusia dari mengingat Allah. Makanya lanjutnya ayat ini, apa kata Allah? Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillah, dan melalaikan dari zikir kepada Allah. Orang judi itu mana ingat Allah Bu? Ya, ingatnya hanya nomor angka saja. Kerjanya hanya teriak-teriak saja. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih daripada itu lupa salat. Mana ada orang penjudi itu salat? Ya. Mungkin ada yang berpikir, coba kalau para penjudi salat itu sebelum judi salat dulu, kemudian berdoa, ya Allah mudah-mudahan menang kan gitu. Tapi juga tidak boleh juga berdoa untuk keharaman kan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya yang keempat menghalang-halangi dari mengingat Allah, lebih daripada itu lupa sama Allah. Karena salat itu kan kata Al-Qur'an, innas salata li dzikri, sesungguhnya salat itu dalam rangka mengingat aku. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para penjudi itu menghambur-hamburkan harta yang bukan pada tempatnya. Terkadang dia lupa dengan nafkah kepada istrinya, nafkah kepada anak-anaknya, membantu orang tuanya, karena habis untuk berjudi saja Bu. Boros dia, mubadzir. Makanya para penjudi itu kawan daripada syaitan, karena suka memubadzirkan harta tadi.
Bahkan lebih daripada itu menghabiskan waktu. Padahal waktu itu akan ditanya di hadapan Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa Allah jadikan waktu itu sumpah, karena kita ini berjalan dengan waktu. Dan Rasul mengatakan la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam itu sampai ditanya 4 perkara. Apa itu? An umrihi, umurnya, kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dia lampiaskan. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita bahwa masa muda dan seluruh usia kita akan ditanya di hadapan Allah. Kemana? Dan kalaupun seandainya para penjudi itu menang dalam judinya, maka hasilnya adalah hasil yang haram, bukan hasil halal, hasil taruhan. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada dia, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat uang itu, kemana kau belanjakan? Dan umumnya penjudi itu kalau dia dapat hasil dari judi akan judi lagi dia. Jadi dapat hasil dari judi dibelanjakan untuk judi lagi. Itulah para penjudi. Karena penjudi itu tidak akan puas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 7, bahwa judi ini bisa mewariskan al-qalaq. Qalaq itu kegundahan hidupnya, stres hidupnya, bingung hidupnya. Dan kalau orang sudah terlampau banyak pikiran, maka biasanya mempengaruhi kesehatan, Bu. Apalagi kemudian di balik hati orang para penjudi ini kan penuh dendam, penuh dengki, permusuhan. Itu mudah memicu penyakit-penyakit yang akan membahayakan dalam badannya. Karena menurut ulama kesehatan bahwa timbulnya penyakit ini 70% itu dari pikiran. Dan para penjudi ini stres pikirannya, makanya mudah terkena penyakit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 8 juga bisa merusak akhlak. Karena biasanya dunia judi ini tidak lepas daripada dunia perempuan dan dunia khamar, kan Bu? Lihat di kasino-kasino, di tempat-tempat judi gitu ya. Jangan jauh-jauh, di Batam ini gudang judi. Itu tidak lepas dari dunia zina perempuan atau dunia khamar. Tidak lepas dari minum khamar. Artinya ini bisa merusak akhlak. Karena khamar sendiri adalah umul khaba'is, induk dari seluruh kejahatan. Ya, akhirnya jatuh ke narkoba, jatuh kemana-mana. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan cenderung orang-orang yang tukang judi ini, mereka suka berdusta. Suka berdusta, suka merendahkan, dengki dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Zahabi rahimahullahu taala di sini memasukkan berjudi itu bagian daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian kata beliau di sini, kita baca sedikit. Allah Ta'ala telah menurunkan lebih dari 1 ayat tentang dimurkainya orang-orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Artinya bagian bahaya judi itu hakikatnya dia mengambil harta orang, kan? Harta orang lain diambil kita. Sementara jelas dalam Quran, kan? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalan nasa bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta manusia dengan cara yang batil. Bahkan di sini Nabi SAW bersabda, "Man qala li sahibihi ta'alau uqamirka falyatasaddaq." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Mari kita berjudi," maka ia harus bersedekah sebagai kafarahnya. Ya. Kemudian kata beliau, apabila hanya dengan mengatakan, mengajak untuk melakukan satu perbuatan maksiat saja diwajibkan untuk bersedekah,
untuk menghapuskan dosanya, maka bagaimana pula apabila perbuatan tersebut dikerjakan? Tentu kafarohnya apalagi lebih berat daripada itu kan. Tentu perbuatan tersebut termasuk dalam kategori mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dan itu masuk pada firman Allah Azza wa Jalla, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah engkau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan dalam perbuatan permusuhan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian Imam Zahabi ini ketika mencantumkan ayat surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Di sini ada faedah dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini memberikan faedah bahwa judi itu haram dan termasuk perbuatan setan. Jadi di balik dunia perjudian itu ada setan di situ. Memang sengaja setan itu masuk dalam dunia itu. Dan kita dilarang untuk mengikuti langkah setan dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa demikian? Karena syaitan itu lakum aduwwum mubin. Bagi kalian itu musuh yang nyata. Coba bayangkan, para penjudi itu tidak menjadikan setan musuh baginya, bahkan teman dalam hidupnya. Dan tidak ada orang kalau sudah ditemani setan beruntung hidupnya. Jadi judi itu bagian dari perbuatan setan. Yang kedua, ayat ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa bukan hanya judi itu perbuatan setan, tapi judi ini adalah rijsun, sebuah kekejian. Ya tadi dengan berbagai macam bahaya yang sudah saya jelaskan kan Bu. Judi itu kekejian, menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan, maka disebut penyakit masyarakat. Dan alhamdulillah kita bersyukur pemerintah kita ini secara tegas sudah banyak kemudian berusaha menghentikan perjudian ini, terutama yang sekarang marak di masyarakat, judi online ini kan. Alhamdulillah masih ada kepedulian pemerintah untuk menghapuskan perjudian ini dan menangkap para pelaku dan bandarnya. Kemudian juga faedah ayat ini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhi judi itu supaya kalian beruntung. Maknanya keberuntungan hidup seseorang itu ketika mampu meninggalkan perkara yang diharamkan. Selama orang itu belum meninggalkan perkara yang diharamkan, maka selama itu dia tidak akan beruntung seumur hidupnya. Maka jangan pernah menghayal dengan judi dia bisa kaya, dengan judi dia bisa bahagia, dengan judi dia bisa mapan hidupnya. Tidak, judi itu menjadikan orang miskin, menjadikan orang sengsara, dan menjadikan labil kehidupannya. Kemudian juga di antara faedah ayat ini, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu menghendaki, sudah jelas, menanamkan di antara kalian permusuhan dan juga kedengkian. Karena tadi saya katakan, biasanya para penjudi itu mereka suka bertengkar. Bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan anaknya, bertengkar dengan keluarganya, bertengkar dengan tetangganya, dengan teman-temannya, dengan lawan judinya, dan begitu seterusnya. Kemudian wayasuddukum an dzikrillah, dan menghalang-halangi kalian dari zikir kepada Allah, dan Allah tutup wa anis salat, dan juga menghalang-halang dari salat. Kemudian Allah tutup fahal antum muntahun, kenapa kalian tidak berhenti kalau sudah tahu bahaya judi ini. Inilah diantara penjelasan singkat tentang bahaya judi. Makanya saya itu pernah satu hari saya dari Jakarta, jadi naik taksi. Taksi ini rupanya bercerita bahwa dia baru saja jalan-jalan ke Singapura katanya. Dia tanya saya, Bapak dari mana? Saya bilang saya
asli Jawa Barat, tinggal di Batam. Oh, kalau berarti Batam dekat dengan Singapura Pak ya? Dia bilang, saya bilang iya dekat, hanya beberapa menit saja naik ferry. Oh, minggu kemarin baru saya dari Singapura katanya. Jadi saya tanya, jalan-jalan Pak ke Singapura? Enggak katanya. Saya di sana main judi katanya. Coba bayangkan, dari Jakarta terbang ke Singapura untuk main judi, kerjanya supir taksi. bayangkan. Jadi sudah susah, miskin gitu ya. Angan-angannya tinggi kali untuk ongkos ke Singapura, dah habis itu. Apalagi judinya kan itu. Jadi saya tanya, dapat Pak katanya. Dia nggak jawab dia. Mungkin dia nggak dapat, bankrupt hidupnya. Nggak mau jawab, dia diam saja. Ya. Jadi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bahwa kalaupun Allah takdirkan mungkin di antara kaum muslimin pernah melakukan hal yang seperti itu, maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun mumpung masih ada kesempatan untuk bertobat, memperbaiki nasib dengan cara yang halal, karena judi itu tidak merubah takdir sama sekali. Ingat, judi itu tidak merubah takdir. Kalau Allah sudah takdirkan hasil kita dalam sehari sekian dalam bekerja, tidak mungkin kemudian kita rubah takdir Allah dengan judi, seolah-olah dengan judi itu bisa mendapatkan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang telah Allah catat bagi rezeki kita. Jadi buat apa kalau judi tidak merubah takdir kita, kemudian kita menghayal dengan judi jadi kaya? Kalau takdirnya miskin, ya miskinlah kan begitu. Jadi tidak merubah takdir. Yang merubah takdir itu ya ibadah, silaturahim, kan begitu. Ya, bekerja, mencari sebab yang halal. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya tentang bahaya judi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Taib, sebelum saya tutup, silakan ibu-ibu yang ingin bertanya, kita buka tanya.